Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah pendingin air untuk akuarium dengan tipe model HC300A. Ini adalah salah satu produk yang sangat baik. Air akuarium ini terjadi konslet ataupun terjadi kontak listrik ke air yang dikeluarkan ini. Yang dikeluarkan nanti dia akan mendinginkan air yang keluar. Ini adalah tipenya. Dia menggunakan sistem kompresor. Bisa kita buka dari samping, bisa kita lihat. Sebelah sini tidak terlihat. Ini bekas karatan, mungkin dari tumpah air. Jadi perlu kita perhatikan hal-hal yang menggunakan alat listrik apabila dia main di bagian air. Jadi kita harus betul-betul safety dalam penggunaannya. Oke. Ini adalah kompresor yang ada di dalamnya. Nanti coba kita bongkar. Ini bekas-bekas karatan, kemungkinan ini bagian tumpah air. Jadi sepertinya ini sudah pernah terjadi penyambungan kabel. Kita belum tahu, kita cek nanti di dalamnya. Ini bagian luarnya, dan inilah kode dari kompresornya. Beratnya kurang lebih sekitar 20 kiloan. Jadi harganya juga mungkin lumayan menguras kantong dengan harga yang pendingin untuk akuarium ini. Oke, nanti kita lanjutkan di bagian pembongkaran di dalamnya. Oke, ini setelah kita bongkar di dalam, kita angkat dulu. Mungkin ini nanti harus kita beri lapisan menggunakan karet. Jangan kita pakai lagi busa seperti ini supaya lebih aman. Airnya tidak tumpah ke bagian mesinnya. Ini harus kita bongkar dulu. Kita bongkar bawahnya. Sekarang sudah kita bongkar bagian dalamnya. Jadi di sini bisa dilihat sebuah kompresor yang lumayan besar, dan ini ada sebuah kipas untuk pendinginnya, dan ini adalah tabung pemompa airnya. Oke, di sini sudah pernah dilakban, bisa dilihat. Nanti kita sesuaikan apakah ini ada permasalahan di bagian-bagian ini yang menyebabkan biasanya tersengat listrik, karena ini berhubungan dengan air. Biasanya ada permasalahan apakah nanti di bagian motornya ataupun dinamonya. Kita cek dulu, ataupun bagian perkabelannya. Oke, sekarang kita lanjut perbaikan ya. Di sini sudah saya cek bagian springnya. Screennya masih bagus, namun tidak ada respon untuk kompresornya. Bisa dilihat masih bagus. Kita pasang kembali. Oke, sudah kita pasang. Ini adalah bekas-bekas kabel yang sudah dipotong. Ini yang harus kita rapikan kembali. Ini sangat berbahaya. Saya kurang paham apakah ini memang dipotong atau memang ada bekas dimakan tikus. Nanti kita gunakan
dengan selongsong bakar, jadi lebih rapi dan lebih aman, tidak tergelupas. Sekarang kita cek tegangan arus melalui kabel yang bisa masuk. Kita cek dulu di sini. Oke, melalui switch saklar merah, hijau satu, masuk coklat satu. Sekarang kita tes kabel warna merah berfungsi. Kita tes kabel warna coklat yang ini, warna coklat ini melalui skring kabel merah ke sini. Bagus, kabel merahnya masih bagus. Nah, nanti dia melalui saklar yang ada untuk di pengaturan relaynya masuk ke warna biru. Warna biru terhubung dengan masih bagus. Warna coklat perkabelannya masih bagus, ventilasinya. Namun kompresor tidak mau bekerja, dan terkadang ini kontak katanya dari pemiliknya kesetrum. Kita coba bongkar dulu relaynya. Hasilnya masih bagus. Ini putus. Kita cek di sini, bisa dilihat konektornya sudah rusak. Coba kita ganti yang lain dulu. Ini sepertinya bekas terbakar atau terkena air, bisa dilihat masih ada bekasnya, mungkin karena basah. Coba kita ganti dulu, kita cari kita sudah mempunyai sebuah konektor dan kita coba pasang di sini saja. Kita potong, buka sambungan, lalu kita solder. Ini saya menggunakan 2 lapis selongsong bakar supaya lebih aman. Yang pertama kita masukkan yang warna hitam yang lebih besar, dan yang ini warna hitam juga dengan ukuran lebih kecil. Oke, semua bekas sambungan ini akan kita bereskan dulu. Nah, seperti ini sangat berbahaya, bisa terjadi konslet ataupun ketika basah bisa jadi kontak bodinya. Oke, sekarang sudah kita rapikan. Ini sudah kita double selongsong bakar, kita solder juga. Yang ini semuanya sudah kita beri selongsong bakar supaya lebih aman. Ini bekas penyambungan yang sudah dipotong-potong. Oke, coba kita tes apakah sudah bekerja. Oke, sekarang coba kita tes apakah sudah terkoneksi.
dengan oke, sudah terkoneksi. Dan sekarang kita tes apakah ada hambatan yang terkena dengan bodi. Bisa dilihat sudah tidak ada lagi. Sekarang kita tes dulu kembali elektronik kontrolnya. Ini kabel sensornya. Oke, coba kita cek dan kita tes. Oke, ini untuk suhunya. Kompresornya sudah bekerja, kipas anginnya juga sudah bekerja. Ini elektronik kontrolnya. Alhamdulillah sudah tidak kontak lagi bodinya. Yang dulunya kontak bodi juga terjadi permasalahan, tidak bekerja di bagian kompresornya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah terlihat bunga es. Bisa dilihat. Bunga esnya sudah mulai nampak, terlihat. Nanti kita sesuaikan pengetesan dengan air. Ini adalah bagian sisa tumpah airnya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Kita tes lagi setelah pemasangan selesai. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin melihat isi elektronik kontrolnya, boleh kita sajikan sedikit, kita bongkar supaya bisa melihat isi di dalam elektronik kontrolnya. Oke, ini adalah isi di dalam elektronik kontrolnya. Coba kita buka keseluruhannya. Oke, di dalam ada baut 3 dan di luar ada, di atas dan di bawahnya 1. Jadi ada keseluruhannya 5 baut yang harus kita buka. Oke, ini isi di dalam elektroniknya. Di sini ada sebuah trafo. Tegangan outputnya 11 volt dengan daya 200 mA. Dan di sini ada sebuah relay untuk menghidupkan kompresornya. Ini isi kontrolnya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk melihat-lihat isi di dalam elektroniknya. Maaf, tangan agak sedikit kotor karena kita bermain dengan kompresor. Di dalamnya agak kotor dengan ada kipas angin. Oke, kita pasang kembali. Perlu diperhatikan juga, biasanya di sini akan berembun, basah. Ada juga yang permasalahannya di bagian karet ini, ya, bisa dilihat. Karet ini akan berbahaya apabila tidak dibersihkan. Nanti akan mengeluarkan air. Juga diberi pelindung seperti ini. Bagusnya lebih diberi karet. Oke, coba kita kencangkan dulu. Oke, sekarang sudah kita pasang kembali tutupnya.
tutorial dengan baik. Sekian, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Lumayan panjang tutorialnya, namun kita bahas secara detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.